Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik tanah IKN yang boleh dijual ke pelaku usaha atau investor. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berita isu penjualan tanah di Ibu Kota Nusantara atau IKN kepada investor sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Kabar ini banyak didiskusikan dan menjadi perdebatan terkait dengan implikasinya terhadap pembangunan di wilayah IKN. Seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN atau OIKN, Bambang Susantono, tanah di IKN dapat dijual kepada investor dengan ketentuan bahwa pembeli hanya bisa memegang hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai atas hak pengelolaan yang dimiliki oleh Otorita IKN. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Suyus Bindiana, menjelaskan bahwa OIKN telah diberikan hak pengelolaan atas tanah seluas 34.000 hektar di IKN. Kabar ini pun mencuat setelah Presiden Joko Widodo membuka opsi penjualan tanah IKN kepada investor. Dalam video ini akan dibahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah klasifikasi tanah di IKN, kemudian yang kedua adalah skema dan pengaturan jual beli tanah di IKN, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara mengatur bahwa tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai A. Barang milik negara, dan B. ADP atau aset dalam penguasaan. Artinya, sebagian lahan ditetapkan sebagai barang milik negara dan dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Atau yang kedua, lahan merupakan aset dalam penguasaan diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dengan hak pengelolaan lahan. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 mengatur tentang alokasi tanah yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa tanah yang dialokasikan dapat diberikan dalam bentuk hak atas tanah berupa yang pertama, hak guna usaha atau HGU, kemudian yang kedua adalah hak guna bangunan atau HGB, atau yang ketiga adalah hak pakai, sesuai dengan peruntukan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha. Pengalokasian tanah HPL atau hak pengelolaan kepada pelaku usaha diatur melalui perjanjian antara Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN dengan pelaku usaha, yang juga mencantumkan jaminan kepastian jangka waktu dari HGU, HGB atau hak pakai kepada pelaku usaha. Pengaturan pemberian hak atas tanah kepada pelaku usaha ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara atau UU IKN. Pasal 16 ayat 7 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki wewenang untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hak atas tanah dengan setiap individu atau badan hukum di Ibu Kota Nusantara. Meskipun tanah yang dialokasikan kepada pelaku usaha tetap menjadi aset dari Otorita Ibu Kota Nusantara, namun hak atas tanahnya didaftarkan atas nama pelaku usaha. Jangka waktu hak guna usaha atas tanah di IKN diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang mengatur bahwa jangka waktu hak guna usaha diberikan selama paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama, dengan tahapan pemberian hak selama 35 tahun, perpanjangan hak selama 25 tahun, dan pembaruan hak selama 35 tahun. Ayat 4, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Jadi pada intinya hak guna usaha dapat diberikan kepada pelaku usaha selama 2 kali 95 tahun atau jika ditotal sama dengan 190 tahun.
Sedangkan untuk jangka waktu hak guna bangunan atau HGB diatur dalam pasal 19 peraturan yang sama yang mengatur bahwa jangka waktu HGB diberikan selama paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dengan tahapan pemberian hak selama 30 tahun, perpanjangan hak selama 20 tahun, dan pembaruan hak selama 30 tahun. Dalam hal jangka waktu pemberian hak guna bangunan untuk siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir, hak guna bangunan dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua apabila diperjanjikan. Jadi pada intinya, hak guna bangunan dapat diberikan kepada pelaku usaha selama 2 kali 80 tahun atau jika ditotal sama dengan 160 tahun. Adapun untuk hak pakai diatur dalam pasal 20 yang mengatur bahwa jangka waktu hak pakai diberikan selama paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dengan tahapan pemberian hak selama 30 tahun, perpanjangan hak selama 20 tahun, dan pembaruan hak selama 30 tahun. Dalam hal jangka waktu pemberian hak pakai untuk siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan berakhir, hak pakai dapat diberikan kembali untuk satu siklus kedua apabila diperjanjikan. Jadi pada intinya hak pakai dapat diberikan kepada pelaku usaha selama 2 kali 80 tahun atau jika ditotal sama dengan 160 tahun. Jadi pada kesimpulannya, penjualan tanah di Ibu Kota Nusantara atau di IKN kepada investor sejatinya sejalan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur alokasi tanah kepada pelaku usaha atau investor di IKN. Dalam hal ini, jangka waktu pemberian hak atas tanah seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai telah diatur dengan cukup jelas dan memberikan kepastian hukum. Well, apa pendapat kalian tentang hak atas tanah di IKN yang boleh dibeli oleh investor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!